Nah, yang dirasakan oleh para karyawan yang ada di sana, ini kejadiannya benar-benar aneh. Hari demi hari, warung ini semakin sepi. Jadi benar-benar satu harian itu nggak ada yang datang, satu pun. Karyawan di situ juga mulai sering cekcok karena masalah sepele. Bahkan ada yang waktu itu sampai mengundurkan diri karena mereka nggak tahan, karena mereka sering bertengkar. Mereka semua membersihkan warung dari mulai depan sampai belakang, supaya hal-hal negatif ini hilang. Nah, pas lagi bersih-bersih itu, dia tahu sejak kecil, kalau telinganya ini berdenging, itu tandanya sebentar lagi akan ada makhluk halus yang datang. Dan benar, pas si makmur ini dia noleh ke belakang. Di pojok depan warung itu dia lihat ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Makmur yang asalnya dari Kebumen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Makmur. Dan ketika pertama kali membaca kisah Mas Makmur ini, yang dikirimkan via email kepada kami, itu jadi mengingatkan kita semua bahwa di era modern seperti sekarang ini tuh ternyata masih banyak pengusaha yang nekat memakai cara instan supaya usahanya ini cepat maju dan juga kaya. Ya seperti contohnya mereka ini bersekutu dengan dukun atau jin supaya usaha mereka ini maju. Padahal kita tahu jalan pintas seperti ini justru merugikan diri sendiri. Jadi di situ mereka cuma fokus di keuntungan sesaat tanpa mikir resikonya dan juga konsekuensi jangka panjangnya. Ujung-ujungnya adalah ini bukannya untung, nanti malah menjadi buntung. Nah, pengalaman yang satu ini dialami oleh Mas Makmur. Mas Makmur ini bisa dikatakan dia adalah saksi hidup dari efek buruk praktek pesugihan tersebut. Makmur ini adalah seorang pemuda yang asalnya dari Kebumen. Dia punya kisah yang cukup unik. Jadi dia ini adalah anak ketujuh dan semua saudaranya ini laki-laki. Dari semua cucu-cucu kakeknya itu, Makmur ini adalah satu-satunya yang sifat dan juga nama panggilannya ini mirip dengan kakeknya, yaitu Haji Makmur. Nah, si Makmur ini juga kata orang di sekitarnya, dia ini adalah pemilik tulang wangi, atau dalam kepercayaan tertentu, orang menyebutnya ini balungan wangi. Nah, yang dimaksud balungan wangi ini adalah seseorang yang sering mencium aroma wangi dari makhluk yang tak kasat mata. Dan ini sama persis seperti kakeknya Makmur. Nah, ciri-ciri itu ini semakin kuat karena ternyata wetonnya Makmur ini juga Selasa Legi. Katanya ini juga adalah salah satu weton yang dipercaya sebagai tanda dari pemilik tulang wangi. Nah, awalnya Makmur ini sering nonton cerita-cerita di channel Kembara Sunyi, terus di situ dia langsung tertarik ketika nonton episode tentang tulang wangi. Karena ya di situ dia merasa ada kemiripan dengan dirinya. Dan sejak saat itu Makmur ini jadi ketagihan dan dia selalu nunggu episode terbaru dari Kembara Sunyi. Nah, cerita yang dia alami ini terjadi pada saat dia pernah bekerja di salah satu rumah makan Padang di daerah Blitar. Jadi sebagian besar keluarga Makmur ini memang bekerjanya itu di rumah makan
bahkan ada yang sudah sukses mendirikan usaha rumah makan Padangnya sendiri. Makmur sendiri ini sudah sering melalang buana. Dia bekerja itu dari rumah makan Padang di Jakarta dan Bekasi, dan itu pindah-pindah. Jadi pengalamannya ini banyak sekali di rumah makan. Tapi pengalamannya di Blitar ini berbeda dari pengalamannya yang lain. Nah, hal itu benar-benar meninggalkan kesan paling nggak enak lah bagi dirinya. Nah, ceritanya tepat di bulan Agustus tahun 2024, Makmur ini ceritanya dia lagi nganggur dan posisinya ada di Jakarta. Karena dia waktu itu baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya dan dia memang pengen istirahat sejenak. Tapi setelah lama nganggur dan tabungannya ini mulai menipis, dia mulai panik. Dia langsung kirim pesan ke beberapa temannya. Dia mulai tanya-tanya lowongan kerja. Tapi sayangnya di situ banyak yang membalas dengan kabar buruk. Artinya di situ mereka ini menjawab kalau memang belum ada lowongan sama sekali. Beberapa bahkan nggak merespon WA-nya si Makmur ini. Nah, disitulah Makmur ini semakin gelisah. Apalagi biaya hidup di Jakarta ini kan nggak murah. Uang tabungannya waktu itu hampir habis hanya untuk makan sehari-hari dan untuk membayar kos sebulan yang waktu itu mencapai 1,2 juta rupiah. Nah, di tengah keputusasaan itulah tiba-tiba ada salah satu temannya yang dia panggil dengan panggilan Nia. Dia ini sebenarnya teman akrab Makmur juga. Waktu itu Nia membalas pesan dari Makmur. Dia bilang, "Kamu serius butuh kerjaan, Mur? Ini kebetulan loh, bosku ini mau buka warung, dia mau buka cabang." Nah, Makmur langsung semangat dan dia balas, "Ya serius lah, kapan kira-kira aku bisa ke sana?" Terus di situ Nia ini balas lagi, "Ya udah kalau serius, kamu berangkat aja secepatnya, biar kumpul dulu di sini." Terus Nia pun mengirimkan alamat warungnya. Nah, tanpa pikir panjang, Makmur langsung mengemasi barang-barangnya, dia pamit ke pemilik kos, dia cek dulu saldo ATM-nya, dia berharap masih cukup lah untuk membeli tiket kereta. Dan alhamdulillah uangnya ini masih ada, masih cukup. Nah, kata Nia, kalau Makmur ini sudah sampai stasiun tujuan, dia diminta untuk segera mengabari Nia. Katanya nanti akan dijemput. Nah, singkatnya Makmur pun berangkat dari Jakarta pada hari Minggu sore dan sesampainya di Blitar, dia langsung menghubungi Nia. Waktu itu sampai stasiun Blitar ini jam 3 pagi. Nggak lama kemudian ada 2 motor yang datang menjemput Makmur, dan karena posisi Makmur ini memang dia bawa barang yang lumayan banyak dari Jakarta, jadi di situ dia dijemput 2 motor. Di situ juga ada Nia. Nah, setelah itu mereka langsung berangkat ke warung yang dituju, dan sesampainya di warung, dia langsung dipersilakan untuk istirahat. Nah, lokasi warung yang dituju awal oleh Makmur ini sebenarnya bukan warung yang akan dia tempati nanti. Warung yang akan dia tempati nanti ini masih dalam proses dan belum buka sebenarnya. Singkatnya, siang itu Makmur ini dipertemukan dengan bosnya, namanya Pak Rudi. Dan setelah kenalan dengan Pak Rudi ini bilang, "Kamu di sini dulu ya, karena warungnya ini terus terang belum buka, mungkin bukanya 2 hari lagi lah." Di situ Makmur pun menyanggupi, dan singkatnya 2 hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Makmur dan beberapa karyawan baru yang lain ini dibawa menuju ke warung cabang. Terus sesampainya di sana, Makmur langsung naik ke lantai 2 untuk naruh barang-barangnya. Bangunannya ini memang luas, terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah ini untuk dapur dan juga area jualan, dan lantai di atas ini untuk kamar para karyawan. Nah, pada saat Makmur ini memeriksa kamar satu persatu, dia ngelihat di situ ada 1 kamar yang janggal sekali. Di dalam kamar itu kayak ada bekas ritual. Jadi di situ dia melihat ada bunga kantil, bunga mawar, bunga kenanga, yang semuanya ini sudah mengering. Di situ juga ada rokok yang terbakar setengah, dan juga di situ ada dupa. Nah, di situ Makmur ini coba berpikir, oh mungkin bosnya ini, Pak Rudi tadi itu penganut agama Hindu, dan mungkin sembayangnya di situ. Terus akhirnya dia pun turun, dan dia kenalan dengan karyawan-karyawan yang lain. Total di situ ada 7 karyawan yang bekerja di sana, 4 perempuan dan juga 3 laki-laki. Singkatnya, keesokan harinya warung pun mulai buka. Makmur di situ merasa ada yang aneh. Dia berpikir, ini kok janggal ya? Biasanya, karena dia ini sering kerja di beberapa restoran, biasanya kalau ada restoran atau warung yang baru buka, ini pemilik usaha ini akan bikin acara pembukaan semacam selamatan atau acara tahlilan. Nah, waktu itu nggak ada. Jadi Makmur berpikir ini kok nggak ada acara yang seperti itu, tapi dia cuma batin.
dia kembali lagi berpikir positif, ya mungkin sebelum makmur ini datang, mungkin sudah dibuat acara selamatan. Jadi di situ anak-anak mungkin langsung tinggal kerja. Ya sudahlah, dari situ dia nggak mau terlalu ambil pusing, dan akhirnya pembagian tugas pun ini sudah diatur. Jadi para perempuan ini bertugas sebagai pelayan, dan laki-laki ini termasuk makmur ini bertugas di dapur sebagai koki. Hari pertama kerja ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, tiba-tiba di situ Pak Rudi ini ngirim pesan ke grup karyawan. Di situ memang ada grup. Terus Pak Rudi ini bilang, "Mas, Mbak, itu kamar yang di samping kamar mandi, minta tolong jangan dibuka ya. Itu kamar saya." Nah, di situ anak-anak pun membalas di grup, "Oh iya Pak, beres Pak." Nah, hari kedua, warung ini buka seperti biasa. Pak Rudi kembali lagi, dia kirim pesan, tapi waktu itu dia kirim pesannya ini secara pribadi. Dia langsung kirim pesan ke makmur. Pak Rudi ini bilang, "Mur, itu kayaknya warung kita itu ada yang ngusilin deh. Itu tadi malam saya sempat cek CCTV, kayaknya ada yang nyebar tanah kuburan di depan warung." Nah, di situ makmur ini kaget juga. Oh, ternyata Pak Rudi ini sampai memperhatikan seperti itu. Terus akhirnya beliau bilang, "Tolong ya Mur, besok air cucian beras yang pertama itu jangan dibuang. Kamu kasih garam krosok terus siram di depan warung." Nah, sebenarnya cara-cara seperti ini dilakukan oleh beberapa orang. Tapi dalam hal ini, makmur itu ya bisa dikatakan dia hanya nurut dengan perintah bosnya. Bisa dibilang dia ini berpikir ya sangat nggak masuk akal sekali. Tapi karena dia bekerja di sana dan ini adalah permintaan bosnya, ya dia harus melakukan itu. Nah, ketika mendapat pesan ini dari Pak Rudi, ya makmur ya nurut-nurut aja. Dia ikutin aja perintah bosnya. Keesokan harinya, dia langsung menuruti saran Pak Rudi. Jadi sebelum menyiramkan air beras yang sudah dicampur garam itu, dia menuju ke depan warung, dan ternyata benar, di situ ada ceceran tanah. Dia ambillah segenggam tanah di depan warung itu, dan seketika itu juga makmur ini merasakan kayak semacam ada aura negatif yang kuat. Terus bersamaan dengan itu, ini perasaannya jadi nggak nyaman. Dan aneh banget lah pokoknya. Ketika tanah yang digenggam makmur ini dilihat dengan seksama oleh dia, makmur mulai yakin, terus dia berkata dalam hatinya, "Loh, ini beneran tanah kuburan loh." Singkatnya, makmur ini langsung menyapu semua kotoran di depan itu dengan sapu lidi. Terus dia siramkan air beras ini sambil dia membacakan doa Nabi Yunus. Malam harinya, makmur kembali ke depan warung dan dia masih ngelihat ada beberapa ceceran tanah di situ. Dia ambil lagi segenggam. Pada saat dia menggenggam tanah itu, tiba-tiba dia melihat ada sosok putih melintas di sudut matanya itu. Nah, sosok ini benar-benar menampakkan wajahnya. Jadi wajahnya itu merah kayak membusuk, tapi makmur nggak ngelihat begitu jelas karena pandangannya ini tiba-tiba buram. Terus dia langsung masuk ke dalam warung sambil dia mengucapkan istighfar beberapa kali. Nah, di situ salah satu teman makmur yang kebetulan asalnya dari Kebumen, dia sempat ngelihat makmur yang waktu itu makmur ini lari tergopoh-gopoh kayak dikejar sesuatu. Akhirnya dia tanya, "Loh, kamu kenapa, Mur?" Nggak apa-apa, tadi ada tikus itu loh loncat, aku kaget." Nah, makmur ngomong seperti ini karena dia nggak pengen membuat teman-temannya yang lain ini takut, apalagi kepikiran. Nanti malah mereka itu nggak betah di situ. Apalagi mereka ini kan kebanyakan adalah perantau, seperti makmur yang mereka juga tinggalnya ini di lantai 2 di warung itu. Nah, singkatnya setelah jam 9 malam, warung pun tutup, makmur ini naik ke lantai atas, dia mau tidur. Dan sekitar jam 11 malam, dia kebangun karena dia merasa ada yang membangunkan waktu itu. Nah, sosok yang dia lihat tadi, yang wajahnya merah itu, ini muncul lagi, persis di depan makmur. Wajahnya tuh rusak, rambutnya acak-acakan. Makmur ini cuma bisa diem, dan dia nggak bisa teriak waktu itu. Sosok ini itu ngeliatin makmur terus, dan pandangan matanya ini buas banget. Kelihatan banget kalau dia marah. Nah, setelah beberapa detik, sosok itu nggak kelihatan lagi. Makmur akhirnya bisa bernapas lega, terus dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Nah, setelah kejadian itu, nggak ada lagi hal-hal aneh yang muncul, dan teman-temannya ini juga nggak pernah mengalami kejadian ganjil. Sampai suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang datang ke warung, dan dia tanya ke para pelayan, "Mbak, ini kokinya mana ya?" Singkatnya dipanggillah makmur. Mas makmur, itu dicari orang di depan katanya mau ngobrol." Nah, makmur pun akhirnya menghampiri bapak-bapak itu. Ternyata sosok bapak-bapak ini adalah pemilik asli warung tersebut, namanya Pak Andi. Di situ makmur baru tahu ternyata Pak Rudi ini cuma pengelola, bukan pemilik.
Nah, akhirnya di situ mereka berdua ngobrol, Makmur dan Pak Andi ini, terutama ya mereka ngobrol seputar warung dan juga tentang kendala-kendala yang ada di warung. Nah, di sini Pak Andi itu cerita bahwa sebenarnya beliau ini nggak pernah dikasih tahu oleh Pak Rudi berapa dana yang sudah dihabiskan untuk keperluan warung. Pokoknya di situ Pak Andi ini cuma terus-terusan ngasih uang kepada Pak Rudi untuk membeli perabotan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pokoknya terima beres lah. Nah, Pak Andi lama-lama dia merasa dicurangi. Karena selama itu nggak ada laporan keuangan yang jelas dari Pak Rudi. Bahkan Pak Rudi ini ternyata jarang ngurus warung, dia cuma ngecek di CCTV. Nah, selain itu misalnya ketika ada laporan dari karyawan, info dari Pak Andi bahwa Pak Rudi ini ternyata nggak merespon sama sekali ketika ada karyawan yang komplain. Tapi dia dari awal memang meminta saham sebesar 40% kepada Pak Andi. Nah, inilah yang membuat Pak Andi itu merasa nggak terima dan dia ini merasa dibohongi. Selama ini uangnya juga nggak jelas dipakai untuk apa, dibelikan apa, dan ini nggak ada laporan sama sekali. Pak Rudi sendiri ini cuma datang ke warung, ini kira-kira cuma sebulan sekali. Di situ beliau melakukan ritual di kamar pribadinya ini. Nah, sampai di suatu hari Pak Andi ini sudah nggak tahan lagi. Terus akhirnya beliau memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Pak Rudi. Nah, waktu itu mereka ketemuan untuk membicarakan nasib warung tersebut. Mereka ini ketemuannya di warung dan beberapa karyawan ini sempat ngelihat Pak Rudi dan Pak Andi ini yang bersih tegang waktu itu. Jadi pertemuan ini berjalan tegang, bahkan sempat terjadi perdebatan sengit. Akhirnya di situ Pak Rudi resmi diputus hubungan kerja 100% tanpa ada percikan sama sekali. Jadi di situ Pak Rudi ini diputus. Dan beberapa hari kemudian tiba-tiba Pak Rudi ini datang ke warung. Dia langsung masuk ke warung lagi tanpa sepengetahuan Pak Andi. Dia waktu itu datang dengan alasan dia ingin mengambil barang-barang ritualnya dan mau mencopot pagar gaib yang dia pasang. Nah, disinilah katanya Pak Rudi itu sempat memasang pagar gaib untuk melindungi warung tersebut. Nah, Pak Rudi ini rupanya tahu kalau Makmur punya kemampuan khusus. Nah, kata Pak Rudi, dia tahu kalau Makmur ini tergolong dengan orang Balungan Wangi. Belakangan Makmur ini dapat info. Ternyata Pak Rudi tahu semua ini dari seorang dukun yang dia bawa. Bagi orang yang percaya dukun, ini tentu banyak hal-hal nggak masuk akal yang dipercaya, apapun yang dikatakan oleh dukun. Dan ini termasuk seperti Pak Rudi. Pak Rudi ini percaya apapun yang dikatakan oleh dukun. Jadi belakangan Makmur tahu si dukun itu sempat ngomong ke Pak Rudi, Pak Rudi, di warung itu ada anak yang ngerti. Anak ini punya sosok pendamping yang baik. Kalau Bapak mau merawat anak ini, dia bisa jadi sumber rezekimu. Nah, ini tentu nggak masuk akal. Kita harus pahami bahwa pemberi rezeki ini Allah, dan itu titik, nggak ada lagi. Nggak ada hubungannya sama seseorang yang mempekerjakan orang-orang tertentu, terus tiba-tiba rezekinya naik drastis. Ini tentu nggak masuk akal, dan pasti akan membawa kesesatan. Nah, di momen itu, Makmur yang nggak tahu apa-apa, dia cuma mengira yang dimaksud pendamping itu adalah teman kerja atau kerabat. Nah, Makmur mikirnya seperti itu. Disitulah Pak Rudi ini kemudian mencoba membujuk Makmur supaya dia ini bisa kerjasama di warungnya Pak Rudi. Nah, maklum di momen itu status Pak Rudi ini kan sudah nggak punya saham lagi di warung tersebut dan ikatan sudah nggak ada lagi di warung itu. Akhirnya di situ ya Makmur menolak dengan halus. Dia bilang, mohon maaf Pak, saya di sini aja Pak. Saya mau serius bantu Pak Andi. Nah, terus akhirnya di situ Pak Rudi ini cerita sedikit tentang apa yang terjadi pada saat beliau ini ketemu dengan Pak Andi. Dia cerita ke Makmur dan juga beberapa karyawan di situ. Jadi gini loh, kalian harus tahu ya, aku ini yang dari awal ikut mendirikan warung ini, masa sekarang aku ini ditendang dari sini. Dan nggak sopan loh cara nendangnya, nggak beretika banget. Nggak ada rasa terima kasih sama sekali. Nah, asal kalian tahu ya, sekarang ini pagar gaibnya ini sudah tak buka. Dan ikatan sosok perempuan yang ada di gudang atas itu sudah tak buka. Aku sudah nggak tanggung jawab lagi loh ya dengan keamanan kalian di sini. Nah, di situ seolah-olah Pak Rudi ini mau menakuti karyawan-karyawan yang ada di sana. Jadi mungkin dari situ psikologis dari karyawan ini sudah mulai terganggu. Dia mulai takut dan mereka sudah mulai berpikir yang aneh-aneh. Dan akhirnya di situ terakhir Pak Rudi bilang ke para karyawan ini, ya sudahlah, aku pasrah aja dan minta keadilan sama Tuhan. Tapi lihat aja nanti ya, apa yang terjadi sama kalian nanti di sini. Nah, yang jelas, mereka paham kalau Pak Rudi ini sengaja nakut-nakutin karyawan yang kerja dan juga tinggal di situ. Mereka nggak tahu, yang jelas setelah ngomong ini,
Akhirnya Pak Rudi ini pun pergi. Nah, jujur waktu itu beberapa karyawan ini diem. Mereka saling pandang satu sama lain, dan dari mereka ini sudah benar-benar ketakutan. Karena cerita dari Pak Rudi atau ancaman dari Pak Rudi ini benar-benar mengganggu mereka. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Pak Andi ini nyuruh Makmur untuk membersihkan sisa-sisa barang ritual milik Pak Rudi. Nah, ketika Makmur ini membersihkan laci, Makmur itu menemukan bulu landak di situ. Jadi bulu landak ini terselip, karena waktu itu terlihat unik, diambillah oleh Makmur, terus dia simpen di tasnya. Nah, dia itu berpikirnya bulu landak ini mau dijadikan souvenir. Keesokan harinya, tiba-tiba Makmur ini mendadak sakit sampai dia ini nggak bisa kerja. Pas waktu itu dia lagi berbaring, dia tiba-tiba mendengar ada bisikan. Bisikan itu yang didengar oleh Makmur, "Jangan disimpan barang itu, buang aja biar hidupmu selamat." Nah, itu suaranya memang awalnya samar-samar, tapi yang kedua kalinya ini didengar jelas banget. Makmur sempat noleh waktu itu, tapi ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Dia mencoba mencerna bisikan tadi yang dia dengar. Dia berpikir, menyimpan barang, aku selama ini nyimpan barang apa? Akhirnya setelah dia pikir sejenak, Makmur ingat, oh iya, aku kan ngambil bulu landak. Dia langsung sadar. Terus dia langsung cari bulu landak itu di dalam tasnya. Jadi bulu landak ini sebenarnya terbungkus kain mori putih, tapi warnanya sudah kusam. Dan juga di situ ada aroma dupa yang khas. Jadi setelah Makmur mendapat bulu landak ini, dia langsung buang ke tempat sampah khusus di belakang warung. Nah, keesokan harinya, Makmur ini langsung pulih kembali. Dia langsung sehat walafiat, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi kejadian aneh ini pun terus berlanjut. Nah, yang dirasakan oleh para karyawan yang ada di sana, ini kejadiannya benar-benar aneh. Hari demi hari, warung ini semakin sepi. Jadi benar-benar satu harian itu nggak ada yang datang, satu pun. Karyawan di situ juga mulai sering cekcok karena masalah sepele. Bahkan ada yang waktu itu sampai mengundurkan diri karena mereka nggak tahan, karena mereka sering bertengkar. Nah, karena suasana yang semakin nggak kondusif, ditambah lagi penjualan yang terus menurun, akhirnya warung pun terpaksa diliburkan beberapa hari untuk menetralisir keadaan. Jadi waktu itu karyawan yang tersisa di warung ini cuma Makmur. Yang lain ya di situ ada yang pulang dan ada yang tiba-tiba nggak kembali ke warung. Ada juga yang terang-terangan dari awal dia mengundurkan diri. Nah, Makmur memang sengaja bertahan di situ karena memang dia butuh pekerjaan itu, apalagi rumahnya juga jauh. Singkatnya, suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, pas waktu Makmur ini sendirian di warung itu, Makmur ini posisinya belum tidur. Dia tiba-tiba mendengar ada seperti suara kayak ledakan dan lemparan batu dari atas genteng. Bunyinya waktu itu kenceng banget, kradak. Dan bisa dipastikan ini nggak mungkin suara tikus atau hewan yang lain. Makmur pun di situ berdoa sebisa mungkin supaya gangguan itu segera berhenti. Nah, setelah beberapa hari, warung ini akhirnya buka lagi dengan karyawan yang baru-baru semua. Sebelum buka, mereka semua membersihkan warung dari mulai depan sampai belakang supaya hal-hal negatif ini hilang. Nah, pas lagi bersih-bersih itu, tiba-tiba telinga kanan Makmur itu berdenging keras. Dia tahu sejak kecil, kalau telinganya ini berdenging, itu tandanya sebentar lagi akan ada makhluk halus yang datang. Dan benar, pas si Makmur ini noleh, dia noleh ke belakang. Di pojok depan warung itu dia lihat ada pocong berdiri di situ. Dia langsung berbisik ke Pak Andi. Di situ kebetulan ada Pak Andi, dia bilang ke Pak Andi, "Pak, ini ada yang usil lagi nih Pak kayaknya Pak. Itu di depan ada barang kiriman." Nah, Pak Andi kaget. Loh, kok bisa parah banget ya orang itu ya? Nah, yang dimaksud Pak Andi ini tentu adalah Pak Rudi. Pak Andi di situ langsung nyuruh Makmur untuk menaburkan garam krosok. Pada saat Makmur ini mau menaburkan garam, sosok pocong itu sudah nggak ada lagi. Dia pun akhirnya menebarkan garam itu ke seluruh area depan warung sampai samping warung. Dan setelah selesai, mereka di situ semua makan bersama sambil mereka ini kenalan dengan yang lain. Di situ ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, pada saat itu, total cuma ada 4 orang. Tapi ini nggak jadi masalah. Di bulan Januari tahun 2025, warung ini akhirnya buka lagi dengan nama yang baru. Nah, tujuannya ya supaya ada penyegaran dan juga supaya hal-hal negatif ini bisa hilang. Tapi ternyata enggak. Gangguan ini justru semakin parah. Suatu malam, salah satu karyawan baru yang jadi kasir, dia ini seorang perempuan, waktu itu dia menemukan hal yang mencurigakan. Jadi tiba-tiba dia melihat ada bunga kantil dan juga bunga yang untuk ziarah kubur itu. Bunga-bunga ini terbungkus di dalam plastik, tapi plastiknya ini sudah kebuka. Seolah-olah di situ ada orang yang sengaja masuk ke warung,
Entah waktu itu dia pura-pura jadi pembeli atau memang sengaja melempar benda ini. Akhirnya disitulah si kasir ini langsung melapor ke Pak Andi. Nah, Pak Andi langsung nyuruh Makmur untuk membersihkan benda-benda tadi. Dia ambillah benda-benda itu dan akhirnya dia bakar sampai habis menggunakan minyak. Dan selesai membakar benda-benda itu, Makmur ini sakit lagi. Dia bahkan waktu itu sampai dirawat untuk memulihkan tenaganya lagi. Dan semenjak Makmur ini sakit, dia nggak bisa menyentuh makanan sedikit pun. Karena setiap makanan yang ada di depan Makmur, meskipun ini kondisinya hangat, kelihatan enak, tapi ternyata yang dirasakan Makmur ini baunya itu busuk, kayak bau bangkai. Dia benar-benar nggak berselera untuk makan. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Makmur ini pun pulih. Jadi selama dia sakit, dia cuma berdoa, dia selalu minta perlindungan kepada Allah. Badannya waktu itu terasa berat sekali. Bahkan untuk berdiri pun ini gak sanggup sebenarnya. Makmur belum genap sehari pulih, dia sudah mendapat kabar buruk lagi. Suatu pagi, tepatnya hari Jumat di bulan Januari, pas waktu dia ini lagi masak, dia ini menerima pesan dari kakaknya. Di situ bunyi pesan dari kakaknya ini, "Assalamualaikum, Dek, kamu gak pulang. Bapak lagi kena musibah, Dek. Tulang kakinya ini patah. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit, besok Bapak mau operasi." Nah, Makmur waktu itu kaget ketika membaca pesan dari kakaknya itu, dan yang jelas, dia sedih banget mendengar kabar ini. Memang Makmur sendiri mengakui dia sudah hampir 2 tahun nggak pulang. Dia berpikir, masa iya dia pulang justru karena ada musibah? Nah, hal ini benar-benar nggak menyenangkan bagi Makmur. Akhirnya mau nggak mau, dia langsung minta izin ke Pak Andi, dia mau pulang secepatnya. Nah, Pak Andi di situ ikut prihatin dengan musibah yang menimpa bapaknya Makmur. Beliau kemudian memberikan amplop yang isinya uang, dikasihkan kepada Makmur. Nah, di hari Jumat sore, Makmur akhirnya berangkat dari Blitar menuju ke Kebumen. Dia naik bis dan tiba di Kebumen itu sekitar jam 5 pagi. Sesampainya di sana, dia langsung menuju ke rumah sakit tempat bapaknya ini dirawat. Di situ dia melihat ibu dan kakaknya ini lagi nunggu di sana dan semuanya ini lagi tidur, kecuali kakaknya. Nah, pas subuh hari, mereka semua itu bangun termasuk bapaknya. Makmur langsung menyalami mereka dan menanyakan kabar. Dia tanya ke bapaknya, "Bapak, kenapa kok bisa kayak gini, Pak?" Bapaknya diem, wajahnya itu kelihatan sedih banget, terus ibunya yang jawab, "Kemarin hari Selasa itu bapakmu jatuh, Le, pas lagi benerin rumahnya Pak Le. Tangganya itu loh meleset, terus kaki bapakmu ini kena batu." Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar, singkatnya sekitar jam 8 pagi, bapaknya Makmur ini masuk ruang operasi. Dan alhamdulillah operasi ini berjalan lancar. Setelah dirawat beberapa hari, dokter mengizinkan bapaknya pulang. Terus sore harinya Makmur pamit ke keluarganya. Dia mau pamit balik ke Blitar. Sebenarnya waktu itu Makmur merasa berat. Baru juga sebentar dia di rumah dan bapaknya belum juga sembuh total, tapi dia harus kembali bekerja. Tapi ya mau gimana lagi, keluarga juga memaklumi hal ini. Akhirnya Makmur pun kembali ke Blitar. Nah, sesampainya di Blitar, dia mendapat kabar buruk lagi. Pak Andi ini baru saja masuk rumah sakit karena baru saja tersiram minyak panas. Dari sini Makmur juga baru tahu ternyata Pak Andi ini juga kerja sebagai seorang pelaut. Jadi ceritanya saat itu Pak Andi ini lagi masak di kapal, terus tiba-tiba kapalnya ini goyang. Jadi wajan yang berisi minyak panas ini tumpah terus menyiram kaki Pak Andi. Pak Andi akhirnya dirawat selama seminggu dan akhirnya diizinkan pulang setelahnya. Nah, Makmur di situ langsung menjenguk Pak Andi di rumahnya. Dan setelah beberapa hari, Pak Andi sudah bisa jalan lagi meskipun waktu itu masih tertati-tati. Nah, suatu hari, Pak Andi ini datang ke warung bersama seorang ustadz yang namanya Ustadz Ilham. Menurut Pak Andi, Pak Ustadz Ilham ini, beliau itu paham betul dengan halal gaib. Waktu itu Ustadz Ilham ini tanya kepada Makmur, "Wetonmu hari apa, Mas?" Nah, Makmur jawab, "Hari Selasa, Pak." Terus di situ Ustadz Ilham menjelaskan, sebenarnya target utama orang itu ini sebenarnya adalah kamu. Tapi kayaknya badanmu ini ada yang jaga. Nah, orang itu ini memang niatnya itu bikin kamu nggak betah di sini. Nah, di situ Makmur bingung. Dia tahu orang yang niat jahat ke Makmur, yang dimaksud ini pasti Pak Rudi. Karena siapa lagi kalau bukan Pak Rudi? Cuma yang Makmur bingung, ini kok sampai Pak Rudi tahu wetonnya Makmur. Nah, dalam hatinya dia ngomong, kok bisa tahu ya kalau lahirku ini hari Selasa Legi. Ternyata belakangan Makmur tahu kalau Pak Rudi ini tahu tanggal lahir Makmur dari KTP yang dikumpulkan di grup ketika pertama kali warung itu dibuka. Nah, Makmur tanya lagi ke Ustadz Ilham, "Oh, berarti Pak Rudi ini tahu hari lahir saya itu lewat KTP saya ya, Pak?"
Terus Ustadz Ilham ini menjawab, ya bisa jadi. Tahu dari mana lagi kalau bukan dari KTP. Terus singkatnya, sang Ustadz ini jalan ke belakang warung, dia melihat ke seluruh ruangan. Beliau juga melihat ruangan yang dulu pernah dipakai Pak Rudi untuk ritual. Nah setelah itu di situ sang Ustadz ini berdoa di dalam ruangan tersebut. Nggak lama kemudian Ustadz ini pun keluar. Nah nggak lama Ustadz dan juga Pak Andi ini ada di warung. Setelah itu mereka pamit pulang. Nah setelah kejadian-kejadian aneh yang dialami Makmur dan juga dia mengalami kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, Makmur akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja setelah Lebaran. Dia nggak mau lagi ada hal-hal aneh yang menimpa dirinya. Dia merasa sudah cukup lah. Dengan banyaknya drama di warung itu dan mungkin sampai hari itu Pak Rudi juga masih dendam, mungkin itu juga yang membuat warung ini makin terasa nggak nyaman dan membuat semua yang ada di situ itu jadi nggak betah. Singkatnya Makmur pun pamit baik-baik kepada Pak Andi. Sebenarnya waktu itu Pak Andi ini nggak pengen Makmur keluar, tapi ya mau gimana lagi, Pak Andi juga menyadari. Pak Andi juga nggak mau membahayakan Makmur dan karyawan yang lain. Dan setelah resign itu, hubungan Makmur dengan Pak Andi ini masih terjalin baik. Bahkan Pak Andi ini sering meminta pendapat, Makmur ini sering diajak diskusi soal warung, karena sampai saat Makmur ini sudah keluar dari warung, warung itu ternyata masih sering diganggu. Nah, Pak Andi ini menjelaskan gangguan itu dalam artian ini semuanya. Ya diganggu dengan cara mistis maupun diganggu dengan faktor lain. Penjualan warung itu juga menurun drastis sejak Makmur ini keluar. Dan kabar terbaru tentang Pak Rudi, warung yang didirikan Pak Rudi ini bangkrut dan beliau nggak bisa lagi memperpanjang sewa tempatnya. Mungkin inilah yang dinamakan hukum karma. Nah, kisah Makmur ini adalah pengingat bahwa betapa bahayanya persekutuan dengan jin untuk mencapai kesuksesan duniawi. Cerita ini bukan cuma sekedar cerita horor, melainkan juga pelajaran berharga tentang konsekuensi dari jalan pintas yang nggak halal. Dan cerita ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa menggunakan cara-cara gaib seperti pesugihan yang katanya untuk melancarkan usaha, ini justru akan membawa malapetaka. Pak Rudi, sang pengelola warung tersebut, ini menggunakan jin untuk menarik pelanggan dan membuat usahanya ini supaya maju. Tapi pada akhirnya bukan keuntungan yang dia dapatkan, melainkan kehancuran. Begitu kerjasamanya ini diputus, dia nggak cuma kehilangan warungnya, tapi juga dia bangkrut dan meninggalkan hutang yang nggak sedikit. Gangguan-gangguan gaib yang dialami Makmur, Pak Andi, dan juga para karyawan lain ini adalah bukti nyata dari efek buruknya praktik tersebut. Meskipun Makmur ini menjadi target utama dari perbuatan Pak Rudi, alhamdulillah dia ini selalu dilindungi. Mungkin ini karena Makmur yang selalu memohon perlindungan kepada Allah, dan setiap kali ada gangguan, Makmur selalu membaca doa-doa. Seperti halnya dia yang selalu mengamalkan doa Nabi Yunus yang membantunya terhindar dari bahaya. Hal ini mengajarkan kita bahwa perlindungan terbaik ini datangnya dari Allah, bukan dari kekuatan gaib lainnya. Nah, selain pelajaran spiritual, kisah ini juga menyoroti pentingnya kejujuran dan juga etika dalam berbisnis. Pak Rudi di situ berlaku curang, nggak jujur soal laporan keuangan dan nggak bertanggung jawab pada warung yang dia kelola. Akibatnya ya dia jadi kehilangan kepercayaan dari Pak Andi dan bahkan usahanya juga bangkrut. Sebaliknya Makmur yang jujur dan tulus dalam bekerja, meskipun dia mengalami kesulitan, dia tetap dihormati dan menjalin hubungan baik dengan Pak Andi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.